Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, sebelum kita memasuki bab pertama, maka terlebih dahulu kita bahas pengertian dasar kinematika dan dinamika. Kinematika adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari gerak relatif dari elemen-elemen mesin, yaitu kecepatan dan percepatan, baik itu kecepatan linier atau kecepatan angular atau kecepatan sudut, dan percepatan normal atau percepatan tangensial. Ini adalah syarat bagi mahasiswa jika ingin mengikuti kuliah dinamika, maka harus lulus terlebih dahulu kuliah kinematika. Nah, kecepatan dan percepatan tersebut sebagai informasi untuk mendapatkan gaya-gaya dinamik yang bekerja pada elemen-elemen mesin tersebut. Jadi, setelah kita mempunyai data kecepatan dan percepatan dari suatu elemen mesin atau suatu mekanisme, maka nilai daripada kecepatan dan percepatan tersebut digunakan ya bersama dengan gaya-gaya dinamis, analisa gaya-gaya dinamis ya, untuk menentukan torsi ya, dan sebagainya. Kemudian, dinamika adalah bidang ilmu yang mempelajari gaya-gaya yang bekerja pada elemen mesin yang diakibatkan oleh percepatan yang terjadi pada elemen mesin tersebut. Jadi, kita mempelajari gaya-gaya ya, bersama dengan percepatannya. Sedangkan pada kinematika, di sini sama sekali tidak ada gaya, hanya analisa kecepatan dan percepatan pada suatu benda yang bergerak. Sedangkan dinamika, analisa gaya-gaya ya, yang disertai dengan percepatan pada suatu mekanisme, artinya pada benda yang bergerak. Jadi kinematika tidak ada gaya, sedangkan dinamika ditambahi dengan gaya. Analisanya sama pada mekanisme yang sama. Kemudian, pengertian dasar statika dan dinamika. Ilmu dinamika merupakan bagian dari mekanika yang meliputi statika dan dinamika. Kemudian, dalam statika, analisa gaya pada benda atau struktur dalam keadaan diam. Jadi ketika Anda dahulu di semester 1 ya mengikuti kuliah statika struktur, di situ sama sekali tidak ada kecepatan, percepatan ya. Yang ada itu hanyalah ya karena dia diam, jadi tidak ada kecepatan dan percepatan. Yang ada hanyalah gaya, perpindahan ya, torsi atau momen ya. Kemudian nah, contohnya seperti ini. Ini suatu batang yang diam disangga oleh dua support atau penyangga. Nah, akibat gaya aksi pada A dan C, maka ada reaksi pada B dan D. Tetapi di sini bendanya diam atau setimbang, tapi dalam keadaan diam. Kemudian dalam dinamika, analisa gaya pada benda atau struktur dalam keadaan bergerak. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah alat penghancur batu. Ya, mekanisme yang meliputi batang satu di sini adalah bodinya. Ya. Kemudian di sini ada batang dua yang dihubungkan dengan batang satu oleh engsel atau klaker begitu. Kemudian batang dua dihubungkan dengan batang tiga. Kemudian batang tiga dihubungkan dengan batang 4
Permukaan pada batang 4 di sini digunakan untuk menumbuk batu ya, yang ditahan oleh bodi. Ini bodi termasuk batang 1. Nah, ini dianalisa gaya-gayanya. Ya, dianalisa gaya-gayanya. Jadi pada batang 2 di sini gaya-gayanya ada seperti tampak pada layar di sini. Ya. Kemudian batang 2 terhubung dengan batang 3. Di sini ada F23. Kemudian F32. Sama di sini nilainya. Nah, ini gaya-gaya pada masing-masing batang. Ya, di sini dianalisa berapa nilainya. Kemudian terakhir teruskan di sini. Dan tujuan akhirnya adalah untuk mencari torsi pada batang 2 di sini yang digunakan untuk menumbuk batu di sini. Itu besarnya berapa sehingga batu di sini bisa pecah atau terbelah. Kemudian kita mulai bab pertama, gaya-gaya statis pada mekanisme. Definisi ya, dari gaya adalah besaran vektor yang ditentukan oleh arah dan harga vektornya. Harga vektor itu ya panjang garis vektor. Seperti pada layar, ini ada benda ditarik ya, dengan gaya ke kanan oleh F1. Kemudian ada batang yang kedua diberi gaya F2 yang arahnya ke kiri, F1 arahnya ke kanan. Kalau panjangnya itu sama, artinya F1 dan F2 ini besarnya sama, hanya berbeda arah. Kemudian batang yang ketiga dikenai gaya F3 yang arahnya ke atas. F1, F2, F3 itu panjang garis vektornya sama, maknanya harga vektornya itu sama. Tetapi arahnya berbeda. Kalau arah berbeda, maka vektornya juga berbeda. Gayanya berbeda. Yang ke kanan itu bisa menimbulkan tarikan. Yang F2 bisa menimbulkan tekanan. Kemudian yang F3 itu benda akan terangkat ke atas, bisa menimbulkan bending. Jadi karena gaya itu punya arah dan besar, dia sebuah besaran vektor, maka dua variabel yaitu arah dan harga itu sangat menentukan. Pada umumnya batang hubung dalam suatu mekanisme mengalami dua macam gaya. Nah, ada gaya statis, ada gaya inersia. Gaya statis adalah gaya di mana baik arah dan harga vektornya adalah tetap sepanjang waktu, atau kalau dia ini bergerak kecepatannya konstan atau percepatannya 0. Nah, seperti pada gambar A di sini. Ini mekanisme engkol peluncur batang 2 O2A di sini, kemudian batang 3 AB dan batang 4 di sini. Batang 4, angka itu menandakan batang, kemudian huruf itu menunjukkan sambungan. Ya, di sini dikenai P. Nah, dalam analisa ini dikatakan statis itu diasumsikan walaupun ini benda yang bergerak, tapi dianalisa pada titik dengan posisi sudut ya, O2A dengan horizontal di sini sudah ditetapkan. Jadi pada titik ini dianggap diam. Inilah namanya gaya statis. Jadi gaya-gaya pada batang 2 dengan 3 di sini, pada titik A di sini, pada titik O2 di sini itu dianalisa gaya-gayanya.
Nah, gaya-gaya yang dianalisa ini gaya statis. Kemudian gaya inersia adalah gaya yang disebabkan oleh percepatan. Ini contohnya mekanisme ya, seperti pada gambar A di sini, tetapi di sini sudah melibatkan kecepatan sudut. Kalau di sini sudah ada kecepatan sudut ya, yang dipertimbangkan, maka ini bisa menimbulkan ya, percepatan. Walaupun ya, omega 2 ini konstan, tetapi pada batang AB di sini, batang 3 di sini, itu tidak konstan. Nah, di sini menimbulkan inersia. Gaya inersia pada batang AB atau pada batang 3. Apalagi kalau pada batang 2 di sini dia punya kecepatan sudut yang berubah, tidak konstan, maka pada batang 2 di sini timbul gaya inersia. Keseimbangan statis translasi. Keseimbangan statis adalah kondisi tertentu dari kondisi dinamis yang memenuhi persamaan dari hukum Newton kedua. Hukum Newton 2 itu sigma F sama dengan M dikalikan A. Yang mana? Ya. Jika percepatannya itu sama dengan 0, A di sini sama dengan 0, berarti merupakan kondisi yang diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi apabila suatu batang itu bergerak lurus dengan kecepatan yang konstan, maka percepatannya itu sama dengan 0. Kalau A di sini sama dengan 0, maka M dikalikan 0 sama dengan 0. Sehingga persamaan menjadi sigma F sama dengan 0. Artinya gaya-gaya yang bekerja pada batang tersebut, ya, gaya-gaya eksternal pada batang tersebut, jumlahnya itu sama dengan 0. Bukan gayanya sama dengan 0, bukan. Tapi jumlah gaya-gaya yang bekerja pada batang tersebut, atau bekerja pada elemen mesin tersebut, atau bekerja pada benda tersebut, jumlahnya itu sama dengan 0. Sigma F adalah jumlah dari vektor-vektor gaya luar yang dikenakan atau bekerja pada benda. Dalam hal ini pada batang atau link. Gaya luar termasuk gaya aksi dan gaya reaksi. Jadi gaya aksi maupun gaya reaksi itu dijumlahkan itu sama dengan 0. Kemudian keseimbangan statis rotasi. Keseimbangan rotasi dari hukum Newton 2 ya, itu sama dengan sigma M sama dengan I dikalikan dengan alfa. Yang mana sigma M ini adalah jumlah momen atau momen puntir. Jadi jumlah momen-momen yang bekerja pada mekanisme atau pada batang tersebut. Kemudian I adalah momen kelembaman atau momen inersia. Yang mana rumusnya sama dengan M dikalikan R kuadrat. M di sini adalah massa. Massa apa? Massa dari batang. Kemudian R-nya itu jarak ya. Jarak ya, atau radius ya dari massa itu berapa panjangnya. Nah, kemudian alfa ini adalah percepatan sudut. Kemudian statis rotasi tercapai bila benda diam atau bergerak dengan putaran konstan. Ya, ini statis ya. Jadi statis yang berputar itu tercapai syaratnya ya, itu benda itu diam. Ataupun bergerak tetapi putarannya konstan. Kalau putaran konstan maka alfa sama dengan 0. Sehingga persamaan menjadi
sigma M sama dengan 0. Nah, jumlah momen statis yang dihasilkan oleh gaya-gaya luar terhadap titik putar adalah 0. Jadi jumlah momennya nanti dijumlahkan. Momen-momen yang berada dalam mekanisme tersebut ya, itu dijumlahkan sama dengan 0. Nah, pada part yang kedua nanti dibahas gaya-gaya tak sejajar. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.